not easy. You did a great job. Thank you very much. Ya udah apa ya, speechless deh. Well, Mr. President, if you don't mind, on behalf of everyone, first of all, thank you very much for hosting such an important meeting at such an important time. I think I will just make it very brief. The only reason we're here is to stop the war and bring the hostages back. And we count on you and your leadership as well to end this war and to help the people of Gaza. The situation is very, very, very bad there. So we are here to meet and to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting everyone. Well, and also a great speech you made today. Really, I watched it. A really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. We appreciate it. Thank you. Thank you, Press. Thank you, Press. Thank you, Press. The Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office, I can tell you that. They're respected by the United States. And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life. Life in the Middle East, which is a beautiful life. Pidato Pak Prabowo di PBB, Bu, boleh Bu? Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Nanti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Ya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Itu Pak Jokowi ini kan mengarahkan dukungan 2 periode untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, tanggapan ini bagaimana? Itu nanti aja, selesai dulu. Ini baru setahun. Selesaiin 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kali ya yang 5 tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Bangga dan terharu melihat pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB hari ini 23 September 2025. Pesan penting yang dikirim dari pidato Presiden tersebut kepada dunia adalah Indonesia is back in multilateralism diplomacy. Indonesia is back in multilateral diplomacy. Dan ini penting karena ada persepsi dunia bahwa dalam 11 tahun terakhir ini, karena Presiden Joko Widodo tidak pernah sekalipun menghadiri secara fisik sidang Majelis Umum di PBB, maka ada kesan bahwa Indonesia memunggungi diplomasi multilateral ya. Walaupun tentu kenyataannya tidak demikian, tapi persepsi itu ada. Nah, dari pidato Presiden Prabowo hari ini ada beberapa hal yang saya catat dari segi pentingnya makna dari pidato itu ya. Pertama, pidato itu memberikan kontras dengan pidato sebelumnya dari Presiden Trump, baik dari segi substansi, dari segi gaya, dari segi elegansi, dan lain sebagainya. Ya, saya melihat bahwa dalam pidato itu Presiden Prabowo sama sekali tidak bicara mengenai Indonesia first gitu ya, karena ini kan sedang marak ya di berbagai negara gitu ya, me first attitude ya. Beliau menjelaskan mengenai Indonesia, tapi beliau menekankan pentingnya internasionalisme dan beliau menekankan
secara elegan bahwa negara-negara umat manusia harus bersatu ya untuk perdamaian dunia, dan ada kedewasaan berpikir dan sikap kenegarawanan ya, statesmanship yang ditunjukkan beliau, dan ini tentu kontras dengan pidato sebelumnya yang disampaikan oleh Presiden Trump, di mana beliau banyak memuji diri sendiri dan mengucapkan hal-hal yang merendahkan orang lain dan tidak memberikan nada positif atau semangat positif mengenai multilateralisme ya. Jadi itu satu. Nah, kedua yang saya anggap penting adalah pidato dari Presiden Prabowo itu sangat fokus terhadap pentingnya PBB. Nah, ini kenapa penting? Karena sekarang ini PBB sedang babak belur ya. Presiden Trump banyak mengundurkan dana terutama dari berbagai kegiatan badan-badan PBB ya. Dan ini sedikit melemahkan, bahkan dalam beberapa kasus melumpuhkan kinerja dari badan-badan PBB itu. Dan PBB sekarang juga banyak dirundung, dibebani oleh rivalitas antara negara-negara besar, baik itu rivalitas strategis ataupun ideologis, sehingga semakin susah mencapai konsensus. Sementara agenda besar dari umat manusia, agenda pembangunan, agenda perubahan iklim, agenda kemanusiaan dan lain sebagainya menjadi terbengkalai ya. Nah, jadi saya senang sekali Presiden mengingatkan dunia bahwa dalam usianya yang 80 tahun ini PBB sangat penting dan tetap penting dan akan selalu penting bagi percaturan dunia, politik dunia ya. Nah, dan beliau juga menghubungkan bagaimana Indonesia itu justru kita menjadi sekarang karena banyak sekali peran PBB yang membantu perjuangan Indonesia, baik di bidang mencapai kemerdekaan ataupun di bidang pembangunan ekonomi. Ya. Ada satu referensi mengenai deklarasi kemerdekaan Amerika yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia. Kalau saya melihatnya itu sebagai suatu sindiran ya, atau upaya untuk mengingatkan Amerika Serikat bahwa look, kalian adalah api atau sinar yang menerangkan dunia internasional dengan perjuangan kemerdekaan Anda. Jadi ironis sekali kalau Anda bertolak belakang dari perjuangan kemerdekaan Palestina yang sekarang semakin didukung negara-negara dunia ya, termasuk negara-negara barat. Jadi walaupun tidak dikatakan begitu, tapi saya melihatnya sebagai suatu peringatan atau pengingatan halus terhadap Amerika Serikat. Saya juga mencatat komentar beliau mengenai perubahan iklim, itu penting sekali karena beliau menegaskan kembali bahwa Indonesia akan mencapai net zero 2060 atau sebelumnya, dan pembangunan Indonesia juga akan menekankan pada energi terbarukan ya. Ini penting karena sekarang ini kita berada dalam dekade krisis perubahan iklim, dan again karena Amerika keluar dari perjanjian Paris, maka dibutuhkan semangat baru, dorongan baru. Dan dalam pidato ini Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sudah siap dan bertekad untuk menjadi salah satu pelopor dunia di bidang diplomasi perubahan iklim dan transisi net zero yang nyata. Jadi tidak hanya bicara di luar, tapi di dalam negeri juga akan diterapkan. Jadi ini merupakan pesan penting nanti menjelang COP yang akan diadakan di Brazil. COP itu adalah konferensi PBB mengenai perubahan iklim. Ya. Saya juga senang penekanan beliau pada pentingnya Sustainable Development Goals dan berbagai agenda pembangunan lainnya. Mengapa? Karena sekarang ini
ada kecenderungan di mana banyak negara-negara barat yang mengalihkan keuangannya, pendanaannya untuk kepentingan strategis, pertahanan, persaingan, rivalitas, dan lain sebagainya, ketimbang untuk kepentingan pembangunan, terutama Sustainable Development Goals ya. Jadi dalam pidato ini Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tren ini kita harus kembalikan lagi. Prioritas utama adalah pembangunan manusia ya, bukan rivalitas strategis antara negara-negara yang sedang bertikai atau berkonflik ya. Saya juga senang mendengar komentar beliau, pernyataan beliau mengenai situasi di Palestina, dan memang yang paling banyak dikutip adalah pernyataan beliau bahwa kalau Israel mengakui kemerdekaan dan statehood dari Palestina, maka Indonesia akan memberikan pengakuan diplomatik terhadap Israel. Saya tahu ini ada beberapa kritik terhadap hal ini di dalam negeri, tapi ini adalah satu hal yang juga sejalan ya, konsisten dengan posisi negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab ya. Jadi ini suatu hal yang penting bagi Indonesia dinyatakan di forum PBB ya oleh Presiden Prabowo, dan mudah-mudahan dapat memberikan momentum baru bagi usaha untuk merealisir solusi dua negara ya. Karena sebagaimana kita tahu sekarang ini yang paling memperhatikan adalah semakin redupnya prospek kemerdekaan Palestina dan semakin tidak percaya pemerintah Israel terhadap solusi dua negara, termasuk di Amerika Serikat sendiri juga tidak percaya, bukan tidak percaya, semakin mundur dari solusi dua negara tersebut. Presiden Bush 43, Presiden Obama dan Presiden Biden dulu konsisten mendukung solusi dua negara, tapi di masa Presiden Trump mereka nampaknya mundur dari posisi itu, karena setiap ditanyakan apa pandangan Anda mengenai kemerdekaan Palestina, mereka tidak menjawabnya dengan jelas, bahkan cenderung kritis ya. Dan ini tercermin dalam perdebatan di PBB baru-baru ini antara Watap atau Duta Besar Denmark di Dewan Keamanan PBB dengan wakil dari Amerika Serikat di forum yang sama gitu ya. Jadi dan hal ini juga sikap yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ini juga ya ternyata yang banyak dikutip baik oleh BBC, oleh media internasional dan lain sebagainya gitu ya. Dan again saya tekankan bahwa ini sejalan dengan posisi negara-negara Arab dan dunia Islam lainnya ya. Tapi dan bukan hanya terbatas pada Arab dan dunia Muslim aja, tapi juga sebagian besar dari negara-negara dunia ya. Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony.
Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari ini banyak pertemuan dan pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan yang ada di Timur Tengah. Dan tadi setelah beliau berpidato, saya mendapat banyak pesan elektronik dari berbagai pimpinan negara lewat media luar negeri, negara-negara lain yang memuji pidato Bapak Presiden, merupakan suatu pidato yang dinilai men-set the tone bagi debat, sesi debat pada bulan 80 kali ini. Selanjutnya, setelah pidato tadi, Bapak Presiden juga melakukan beberapa kegiatan lain di luar rangkaian kegiatan sidang Majelis Umum PBB ini. Beliau memberikan penghargaan kepada Bill Gates atas upaya-upaya filantropinya di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Kemudian setelah itu beliau menghadiri pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat bersama beberapa negara Arab, ditambah Pakistan dan Indonesia. Inti dari pertemuan multilateral ini adalah pertama memberikan gambaran kepada Presiden Trump mengenai situasi yang sebenarnya terjadi, kemudian gambaran mengenai suasana di kawasan itu sendiri yang dirasakan oleh beberapa negara Timur Tengah yang ada di sekitar Palestina. Kemudian meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina. Tadi panjang lebar juga disampaikan harapan-harapan mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam rangka mencapai gencatan senjata, kemudian mencapai perdamaian, dan kemudian juga upaya-upaya ke depan untuk bisa mencapai solusi dua negara.